semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Senang sekali bisa berbagi ilmu dengan rekan-rekan sekalian. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini project saya pada mata kuliah Praktikum Natural Language Processing. Nah, project ini saya rasa sangat relevan dengan dunia e-commerce yang kita gunakan sehari-hari. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, perkenalkan, nama saya Sarah Magdalena Agustin Porwa dengan NIM 24221006 dari Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Nah, judul proyek yang saya kembangkan adalah analisis sentimen ulasan produk pada marketplace menggunakan algoritma Naive Bayes. Tujuan utama dari proyek ini adalah membangun sistem cerdas berbasis NLP yang mampu melakukan klasifikasi otomatis pada ulasan produk e-commerce. Dengan sistem ini, kita bisa mendapatkan ringkasan kepuasan pelanggan secara instan, menghemat waktu evaluasi bagi penjual, serta membantu calon pembeli dalam mengambil keputusan secara objektif. Nah, kenapa sistem ini dibutuhkan? Saat ini, ribuan ulasan menumpuk setiap hari di platform marketplace. Membaca ulasan secara manual satu persatu tentu sangat melelahkan dan rentan terhadap bias subjektivitas. Solusi yang saya tawarkan adalah implementasi sistem otomatis yang mampu mengubah teks ulasan tidak terstruktur menjadi metrik performa objektif, yaitu label positif, netral, atau negatif hanya dalam hitungan detik. Untuk mencapai hal tersebut, sistem saya bekerja melalui beberapa tahapan teknis. Yang pertama adalah Pertama adalah pre-processing. Karena bahasa ulasan seringkali tidak baku, saya menerapkan 5 tahap pembersihan, yakni case folding, cleansing, tokenization, stop word removal, hingga steaming untuk mengembalikan kata ke dalam bentuk dasarnya. Setelah teks bersih, saya menggunakan teknik TF-IDF sebagai ekstraksi fitur. Teknik ini memberikan bobot tinggi pada kata-kata yang unik dan informatif agar model bisa membedakan sentimen dengan lebih akurat. Nah, terakhir, data tersebut diproses oleh algoritma Naive Bayes, merupakan sebuah pengklasifikasi berbasis probabilitas yang sangat efisien untuk teks berskala besar. Seluruh arsitektur ini dibangun menggunakan framework Flask untuk layanan web secara real-time. Sekarang mari kita bedah sisi teknis dari proyek ini melalui Visual Studio Code. Sebagai seorang pengembang, saya menerapkan arsitektur modular untuk menyusun folder proyek ini. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk memastikan kemudahan pemeliharaan atau maintainability dan keterbacaan kode yang baik. Bisa dilihat pada struktur direktori mini project NLP. Di sini terdapat beberapa komponen utama, yaitu folder model, folder templates, dan juga ada file preprocessing, ada juga file training model, dan juga ada file app.py. Nah, pada folder model ini merupakan berangkas penyimpanan pada proyek kali ini. Nah, di mana di dalamnya terdapat beberapa file, yaitu model PKL yang berisi algoritma Naive Bayes yang sudah pintar, dan juga ada factorized PKL untuk pembobotan kata. Nah, dengan penyimpanan model di proyek kali ini, sistem kita bersifat stateless, yang artinya aplikasi tidak perlu melatih ulang data setiap kali dijalankan. Nah, sehingga sangat menghemat sumber daya perangkat yang digunakan. Lalu selanjutnya juga terdapat folder templates, yang dimana dalam folder ini terdapat file yang berisi HTML yang menjadi wajah dari aplikasi sentimen AI pada proyek kali ini. Nah, disinilah adalah desain antarmuka yang minimalis yang sudah dirancang. Nah, untuk tampilannya nanti akan ditampilkan pada browser nantinya. Lalu selanjutnya di sini ada file preprocessing.py. Nah, file ini adalah file yang krusial yang dimana berfungsi sebagai mesin pembersih teks, yang dimana terdapat
fungsi-fungsi untuk melakukan case folding, cleansing, tokenization, stop word removal, hingga steaming. Nah, file ini juga bersifat independen agar bisa dipanggil baik oleh proses pelatihan maupun proses prediksi real time. Lalu selanjutnya ada file trainingmodel.py. Nah, ini adalah skrip utama untuk melatih kecerdasan buatan yang sudah kita buat tadi. Lalu setelah dilatih, maka hasil tersebut akan disimpan modelnya pada folder model yang di atas ini. Nah, skrip ini juga bertugas untuk membaca data dari dataset, lalu menjalankan pipeline NLP dan melakukan pembagian data 80-20 untuk pengujian akurasi sebelum akhirnya mengekspor hasilnya ke folder utama tadi. Oke, untuk itu mari kita uji dulu file training model ini untuk melihat hasil akurasi dan evaluasi yang sudah kita buat pada proyek kali ini. Oke, untuk itu kita jalankan perintah py.trainingmodel.py. Sini dapat dilihat bahwa pada file yang sudah dijalankan tadi berhasil ya guys. Oke, selanjutnya di sini dapat teman-teman lihat ada tabel untuk klasifikasi dari hasil evaluasi untuk proyek kali ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, sekarang kita masuk ke file app.py. Nah, file ini adalah controller atau jembatan utama yang dimana kita menggunakan framework Flask. Nah, framework Flask ini menghubungkan antarmuka pengguna dengan model yang sudah dilatih tadi. Nah, script ini juga menangkap input teks dari user lalu mengirimkannya ke modul pre-processing lalu memberikan perintah kepada model untuk memberikan label sentimen secara instan. Namun sebelum itu di sini juga terdapat file dataset.csv yang dimana di sini terdapat beberapa baris dari ulasan-ulasan yang dimana terdapat juga ulasan yang saya ambil ulasan fiktif dari AI dan juga ada ulasan real dari marketplace yang sering kita gunakan. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa kata-katanya sangat-sangat tidak terstruktur ya, ada ininya. Ya, ada ininya juga. Nah, di sini juga terdapat dua kolom, yaitu kolom teks dan juga ada kolom label. Nah, pada kolom label ini akan bertuliskan label positif, ada label juga negatif, dan juga terdapat label netral. Oke, di sini teman-teman dapat melihatnya. Oke, setelah penjelasan dari beberapa file, langsung saja kita uji untuk melihat hasil pada browser nantinya. Saat ini saya menjalankan perintah Python atau py app.py yang dimana backend Flask akan aktif dan siap untuk melayani permintaan prediksi dari browser dengan waktu respon yang sangat cepat berkat dari struktur modular ini. Jadi untuk melihat itu kita akan mengcopy atau bisa membukanya secara langsung di sini juga bisa di VS Code-nya. Nah, oke, maka tampilannya akan muncul seperti begini guys. Sorry guys. Nah, setelah server Flask kita aktif, inilah tampilan antarmuka sentimen AI yang sudah saya rancang secara minimalis menggunakan template HTML yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, desain ini dibuat sederhana agar user dapat berinteraksi langsung dengan model tanpa hambatan teknis. Nah, sekarang kita memulai untuk uji coba dari kecerdasan model yang sudah kita buat tadi. Di sini juga terdapat ada kolom teks
untuk mengisi teks dan juga ada tombol untuk menganalisis teks. Oke, yang pertama kita uji dengan memasukkan kalimat ulasan. Aku suka banget makanannya, enak dan worth it. Aku suka banget. Kita analisis. Nah, saat saya menekan tombol analisis, teman-teman dapat melihat hasilnya adalah sentimen dengan label positif. Nah, namun pada fitur unggulan dalam sistem ini, yang ingin saya tunjukkan adalah pre-processing, yang dimana hasil prediksi akan memunculkan teks yang sudah dibersihkan. Seperti gini guys. Jadi yang dibersihkan itu seperti kata dan dihapus, lalu katanya juga dihapus. Jadi ini merupakan hasil yang sudah dibersihkan dari teknik pre-processing. Lalu selanjutnya kita akan menguji coba dengan analisis teks untuk hasil yang negatif. Di sini kita menggunakan ulasan jelek banget bajunya harganya mahal, kualitasnya nggak baik. Nah, sini teman-teman dapat melihat untuk labelnya adalah negatif dari ulasan yang sudah kita buat di atas. Jadi di sini juga hasil dari pre-processing atau pembersihan teksnya. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa kata banget dihapus. Lalu di sini juga ada terdapat uppercase dari huruf A ini diubah menjadi huruf kecil. Jadi pada tahap pre-processing, kalimat dengan awalan huruf besar atau di dalamnya pada kalimat itu terdapat huruf besarnya di dalam, pada tahap processing atau pre-processing itu akan mengubahnya menjadi huruf kecil semuanya. Ini teman-teman dapat melihat di sini. Oke, selanjutnya kita akan melihat analisis untuk ulasan yang netral. Nah, di sini kita masukkan ulasan dengan kalimat barang diantar tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Oke. Kita menekan tombol analisis teks dan hasilnya adalah netral. Oke. Jadi untuk label netral dilabeli dengan warna kuning, yang tadi label untuk positif dilabeli dengan warna hijau, dan untuk label yang negatif dilabeli dengan warna merah. Oke. Baik, keseluruhan pada proses yang sudah kita uji, integrasi antara Flash dan model Naive Bayes yang sudah dilatih memastikan bahwa setiap kata yang sudah dimasukkan akan segera diproses melalui pipeline NLP yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu pada akhirnya yaitu memberikan hasil yang objektif dan transparan berdasarkan dataset yang sudah kita masukkan. Oke, next kita lanjut pada slide PPT. Baik, setelah melalui tahap demonstrasi, pertanyaannya adalah seberapa handal sistem yang sudah kita buat secara statistik. Nah, berdasarkan hasil pelatihan dan pengujian terhadap dataset ulasan marketplace, model Naive Bayes ini mencapai akurasi sebesar 89,26%. Jika kita melihat lebih dalam pada classification report di layar, nilai precision rata-rata mencapai 0,93 dan F1 score sebesar 0,92. Nah, angka ini sangat signifikan karena menunjukkan bahwa model bekerja secara seimbang di 3 kategori. Bahkan nilai F1 score tertinggi berada pada kelas netral, yaitu 0,92%.
Lalu, untuk membuktikan model ini mampu mengenali ulasan informatif dengan sangat baik tanpa terjebak pada bias mayoritas. Lalu selanjutnya adalah confusion matrix. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa konsentrasi prediksi benar terpusat kuat pada garis diagonal. Nah, ini adalah validasi teknis bahwa kombinasi antara TF, IDF, dan naive Bayes sukses untuk memetakan pola bahasa ulasan e-commerce dengan tingkat kesalahan yang sangat minim. Nah, sebagai penutup dari presentasi ini, kita dapat simpulkan bahwa algoritma naive Bayes terbukti sangat efektif untuk klasifikasi sentimen ulasan produk dengan akurasi yang tinggi. Kelebihan utama dari sistem ini adalah arsitektur modular yang ringan dan juga penggunaan stateless model. Hal ini memungkinkan aplikasi memberikan respon prediktif secara real-time di peramban web tanpa membebani memori perangkat keras secara berlebihan. Namun sebagai catatan evaluasi, sistem ini masih memiliki titik buta pada deteksi kalimat sarkasme, yaitu kalimat di mana makna tersembunyinya berlawanan dengan teks literalnya. Oleh karena itu, rencana pengembangan kedepannya atau future work yang saya ingin lakukan adalah melakukan migrasi dari model statistik murni ke arsitektur deep learning seperti BERT untuk memahami konteks bahasa yang lebih mendalam dan kompleks. Lalu selanjutnya juga saya ingin menambahkan fitur visualisasi analitik berupa grafik batang dan pie chart kolektif sehingga penjual bisa mendapatkan ringkasan data makro secara visual. Mungkin demikian presentasi dari saya mengenai optimasi analisis sentimen marketplace. Terima kasih banyak yang sudah menonton video presentasi mini project NLP saya sampai akhir. Semoga penjelasan mengenai penerapan naive Bayes dan klasik ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang belajar pada bidang data science atau web development. Nah, jangan lupa berikan dukungan dengan mengklik like dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan dan subscribe channel ini untuk update teknologi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!